Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam segala bidang. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Dan juga kami menghadirkan tema-tema yang menarik untuk diperbincangkan. Nah pemirsa, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai peningkatan kemampuan SDM untuk kurangi pengangguran. Nah, untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulau Pisau. Saya sapa dulu Bapak Widi Harsono. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kami. Kita malam hari ini ingin berbincang-bincang sedikit seperti apa sih yang menjadi tugas dan pokok dari transmigrasi itu, dan juga apa saja yang sudah menjadi program dan yang akan dijalankan. Pemirsa, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita langsung berbincang dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja. Yang pertama, pertanyaan kami selama ini dan sampai saat ini, tupoksi yang menjadi acuan pointernya di Pulau Pisau ini apa Pak? Tupoksi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ya, kita Dinas Tenaga Kerja itu terbagi menjadi 3 bidang. Bidang pelatihan, bidang penempatan, dan bidang hubungan industrial. Nah, jadi dari 3 bidang itu memiliki tugas masing-masing, yang antara lain dalam rangka kita yang menjadi pokok utama kita sebetulnya mengatasi masalah pengangguran. Untuk mengatasi masalah pengangguran kita lakukan dengan melalui berbagai kegiatan, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan, memberikan keterampilan kepada calon pencari kerja maupun pada masyarakat pengangguran pada umumnya. Nah, mengenai kegiatan pelatihan ini juga kita laksanakan melalui yang kita programkan sendiri oleh kabupaten. Ada juga program-program yang dari provinsi masuk ke wilayah Pulau Pisau untuk kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat dalam rangka untuk mengurangi pengangguran. Kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan pelatihan. Oke, ditahan dulu, Bapak tadi mengatakan pengangguran di Pulau Pisau. Kalau di Pulau Pisau sendiri bisa kita statistikkan berapa itu Pak angka pengangguran sebelum teman-teman ini bergerak dalam tanda kutip dan sesudahnya Pak? Angka pengangguran berdasarkan data statistik kurang lebih ada 1.600, kurang lebih ada 1.600 angka pengangguran. Tetapi setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan ini telah juga mengalami penurunan angka pengangguran tersebut. Berapa persen? Kurang lebih 2% lah, kurang lebih antara kurang 2%. Masih banyak PR teman-teman. Masih banyak teman-teman. Jadi sebetulnya untuk mengatasi angka pengangguran ini sebetulnya bukan hanya menjadi tugas atau kewajiban dari Dinas Tenaga Kerja sendiri, karena ini menjadi tanggung jawab bersama bahwa setiap institusi maupun instansi juga memiliki tanggung jawab juga untuk mengurangi angka pengangguran tersebut. Hanya dari Dinas Tenaga Kerja ini memfasilitasi salah satu upaya untuk penurunan pengangguran. Kalau dilihat Pak, data yang masuk ke teman-teman sendiri yang menjadi background di sini termasuk angka penganggurannya cukup tinggi itu karena apa Pak? Kurangnya lapangan pekerjaan kah? SDM-nya yang kurang kah? Atau ada faktor lain? Sebenarnya kalau untuk Kabupaten Pulau Pisau ini
kalau angka pengangguran yang kurang lebih 1.600.000 itu masih termasuk rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, mungkin faktor penyebab terjadinya pengangguran itu kan ada banyak faktor, Bu. Pertama, mungkin karena kurangnya keterampilan masyarakat. Yang kedua, masih rendahnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mungkin karena ini ada bertambahnya angkatan-angkatan kerja baru seperti lulusan sekolah, lulusan mahasiswa, semacam itu kan, itu akan menambah. Jadi di satu sisi ada yang pengangguran sudah bekerja, tapi di satu sisi ada penambahan dari angkatan kerja tadi. Jadi angka itu fluktuatif sekali, tidak bisa dipastikan. Karena data itu setiap saat pun berubah. Kemudian karena tadi kita sudah juga berbicara masalah kualitas SDM, pelatihan apa saja yang diberikan kepada masyarakat pencari kerja supaya mereka itu lebih terampil? Karena tadi kan Bapak juga menyebut kurangnya keterampilan. Ada beberapa program yang sudah kita programkan, baik program dari kabupaten maupun dari provinsi. Nah, saya kita sampaikan yang untuk dari kabupaten itu kita telah melakukan pelatihan satpam. Itu sampai hari ini kita sudah mengirimkan calon-calon satpam itu kurang lebih sekitar 38 orang. Kita bekerjasama dengan PT Prima Security Palangkaraya. Nah, dari 38 orang itu yang sudah bekerja itu kurang lebih 15 orang yang sudah bekerja, yang selebihnya itu juga belum bekerja ini mungkin ada faktor-faktor pribadi, faktor apa dan sebagainya, tapi yang pasti dari dinas kita sudah membekali kepada calon-calon satpam tersebut dan sudah kita didik selama 10 hari, kita berikan sertifikat, ada keterampilan, sudah siap untuk bekerja sebagai satpam sebetulnya. Untuk pendanaan sendiri dari mana? Dari orang tidak APBD, Bu. Kita anggarkan dari APBD, jadi kita membantu dan masyarakat itu kita fasilitasi biaya. Nah, sekarang mereka sudah kita kirimkan selama 10 hari. Nah, sekarang kembali lagi pada individu yang bersangkutan berminat atau hanya sebatas pelatihan itu saja. Jadi kami sudah berupaya untuk melakukan memfasilitasi seperti itu. Oke, kalau selama ini Pak, teman-teman melakukan mapping Pak, karena Bapak tadi mengatakan bahwa teman-teman yang lulusan ini juga banyak Pak. Nah, ketika dilakukan mapping, mereka ini dari tahun ke tahun pasti ada lulusan dari sekolah itu sendiri. Apa yang dilakukan teman-teman untuk memberikan support, stimulus kepada anak-anak sekolah itu ketika kalian lulus, tidak cuma dalam tanda kutip nganggur, tetapi mereka sudah punya pemikiran ke depan, pembekalan. Apakah sosialisasi ke sekolah, atau kampus? Yang berlanjut dengan apa yang telah kita lakukan tadi, program itu salah satunya satpam. Yang kedua, keterampilan berbasis masyarakat. Ini programnya ini sekarang ini masih sebatas tatap muka dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal yang ada. Untuk keterampilan tatap muka itu kita kerjasama dengan LPK Multikarya Palangkaraya. Nah, itu. Nah, jadi yang program pelatihan berbasis masyarakat itu yang dilakukan oleh Kabupaten Pramusim ini ya tatap muka. Terus ada lagi kegiatan pelatihan komputer dasar, Bu. Komputer dasar. Terus ada lagi yang akan kita laksanakan ke depan ini itu ada pelatihan barista dan penempatannya. Nah, ini kita targetkan ada 15 orang. Itu memang nanti pelatihan dan penempatannya sementara dilaksanakan di bulan Oktober. Kita laksanakan begitu. Ada juga program-program yang dari BLK Provinsi, Bu, ini dilaksanakan di bulan depan ini juga akan dilaksanakan sebanyak 40 orang itu selama 15 hari. Itu akan kita arahkan kepada boga dengan itu tadi, dengan memanfaatkan potensi
potensi lokal yang ada. Ada lagi juga masih program-program yang dari provinsi, masuk dari program pengembangan masyarakat yang bersumber dari dana bagi hasil. Nah, ada juga sudah kita laksanakan selama seminggu kemarin, dan itu peserta kemarin tetap kita pantau. Jadi tadi Bu, berkaitan seperti itu tadi kan, tadi saya sudah sampaikan, ini ada 3 bidang. Ini dari sisi dari program dari bidang pelatihan. Nanti kita punya data itu, setelah itu nanti kita arahkan lagi ke bidang lain, ke bidang penempatan. Nah, bidang penempatan itu nanti, dan bidang penempatan ini pun sudah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan, dan kita sudah melalui loker-loker itu sudah dilakukan melalui online, melalui yang terbuka secara mereka konsultasi langsung ke kantor, atau kemarin kita buka program melalui job fair. Nah, jadi kita latih, kita coba salurkan. Jadi kita tetap memfasilitasi untuk masyarakat. Kan Bapak tadi kemarin ada job fair ya, kemudian yang di sini sudah dilaksanakan juga expo kemarin. Nah, saya penasaran Pak, seperti apa sih animo masyarakat, terlebih usia produktif ketika datang ke stand itu seperti apa? Kita lihat Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, peningkatan kemampuan SDM untuk kurangi pengangguran. Masih dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau dengan Bapak Widi Harsono. Kita lanjutkan tadi Pak. Ketika Bapak tadi bercerita teman-teman membuka job fair di Expo dan nanti malam baru ditutup kayaknya ya Pak ya. Nah, itu seperti apa animo masyarakatnya, kemudian yang datang ke situ itu dengan kebutuhan seperti apa sih Pak? Bisa bercerita? Terima kasih Mbak. Memang baru pertama kali kita di Pulang Pisau ini membuka stand job fair. Yang tahun-tahun sebelumnya kita ngikuti job fair di provinsi. Jadi baru karena kita berpikir kemarin kalau kita Kabupaten Pulang Pisau membuka di job fair, masyarakat terlalu jauh untuk memperoleh informasi tersebut. Nah, tahun ini kita coba buka job fair untuk di Kabupaten Pulang Pisau, dan ternyata dari hari ke hari selama buka job fair itu animo masyarakatnya itu cukup tinggi. Artinya mereka sangat memerlukan informasi tentang lowongan kerja tersebut. Nah, kami kemarin untuk kegiatan job fair itu juga mengundang beberapa perusahaan, mengundang beberapa perusahaan besar swasta, juga ada dari Prima Security kita undang juga, ada juga dari PT Enter yang penyaluran tenaga kerja ke Jepang kita undang, dan memang masyarakat ini cukup lumayan lah selama 6 hari job fair ini, peminatnya itu sudah kurang lebih sekitar 500-an pencari kerja yang datang ke job fair tersebut. Nah, nanti untuk selanjutnya mungkin akan ditindaklanjuti. Mungkin kami di Dinas Tenaga Kerja ini merupakan, akhirnya kita dari dinas itu menjadi semacam kayak perpanjangan tangan antara masyarakat dengan pencari kerja, dengan penyedia kerja. Kita kemarin sudah sepakat, terutama dengan PT Enter itu menjadi perpanjangan tangan mereka. Jadi pelamar nanti mungkin bisa juga kita ikut membantu untuk memfasilitasi itu. Yang paling diminati
Dari data itu Pak, pekerjaan seperti apa sih? Untuk sementara ini yang banyak diminati itu sepertinya masalah ke perusahaan swasta, perusahaan sawit, karena itu karena pencari kerja ataupun masyarakat lebih dekat dengan antara tempat tinggal mereka dengan perusahaan tidak terlalu jauh, sehingga mereka dengan harapan mungkin kerja libur pulang, kerja libur pulang, dengan harapan seperti itu. Oke. Kemudian Pak, seperti apa dari teman-teman Dinas Tenaga Kerja ini sendiri memberikan mereka kemampuan, skill untuk mereka bisa masuk ke dunia kerja swasta yang kita tahu notabene pekerjaannya membutuhkan yang namanya skill lebih. Nah, itu seperti apa? Memang kalau selama ini kita belum memberikan keterampilan kepada pencari kerja, Bu, khususnya untuk yang seperti di perusahaan besar swasta itu, kayak perusahaan itu, memang kita sejauh ini masih memfasilitasi untuk persyaratan pencari kerja. Kita memfasilitasi mereka, kita memberikan informasi bahwa di sini ada lowongan kerja, di situ ada lowongan kerja. Kita fasilitasi, kita bantu dengan persyaratan seperti pembuatan AK1. Nah, semacam itu, Bu. Untuk ke ranah keterampilannya kita belum sampai ke sana, Bu. Kalau menurut teman-teman sendiri, untuk SDM di Pulang Pisau sendiri itu seperti apa, Pak? SDM itu kan cukup relatif, Bu. SDM kan cukup relatif. Kalau dari sisi tingkat pendidikan, mungkin rata-rata kurang lebih sama saja, Bu. Tapi itu tadi, Bu, kalau mengenai SDM ini kan tentunya harus ada mapping lagi ya, Pak? Meeting lagi, harus ada semacam pemetaan lagi, pelatihan, kursus dan sebagainya seperti itu, Bu. Nah, itu mungkin kedepannya sesuai dengan kemampuan yang ada, kita juga berpikir sampai ke sana, Bu, sebetulnya, Bu, untuk peningkatan kemampuan untuk SDM. membekali calon-calon pekerja itu, ya kita sebaiknya memang harus seperti itu. Kemudian Pak, mengingat di Pulang Pisau ini sendiri memiliki luasan pertanian yang begitu luas, kita juga sudah didaulat menjadi salah satu untuk program nasional ketahanan pangan. Nah, itu seperti apa dari teman-teman Dinas Tenaga Kerja ini sendiri untuk mengelola SDM-nya itu sendiri, mengarahkan mereka ke bidang pertanian tanpa kita harus dalam tanda kutip kita mengesampingkan bahwa menjadi petani, menjadi peternak itu tidak pekerjaan yang tidak bersih karena kan berkaitan dengan lahan dan segala macam. Nah, kita merubah mindset SDM kita menjadi petani yang high teknologi, melek teknologi, itu seperti apa dari teman-teman sendiri untuk memberikan support? Memang untuk kegiatan kayak di ranah di pertanian, food estate, Dinas Tenaga Kerja ini karena ya masih minimnya SDM dari kami sendiri, Bu, dari sisi kuantitas, jumlah maupun kualitas dari internal tenaga kerja kami juga masih sangat-sangat kekurangan, Bu. Makanya kami belum masuk ke ranah yang lebih itu, yang ke pertanian itu, Bu. Jadi ya setidaknya kami kalau membuat semacam atau memprogramkan kegiatan pelatihan, ya kita arahkan ke daerah-daerah, ke kantong-kantong daerah tersebut dengan memanfaatkan potensi yang ada, nah memberdayakan mereka-mereka untuk mengelola hasil sendiri, kita olah sehingga dengan harapan mereka bisa meningkatkan kemampuan ekonominya. Kalau untuk masalah untuk peningkatan teknologi maupun dari pertanian, kami belum sampai ke sana, Bu, karena ya keterbatasan kami juga, SDM juga masih memang sampai. harus kolaborasi ya, Pak, dengan dinas-dinas lainnya. Ya, mungkin itu ada lembaga lain yang memang menangani itu. Perlu komunikasi lagi ya, Pak, yang lebih intens lagi.
sehingga SDM kita di sini pun untuk pertanian bisa terserap, pertanian, peternakan, perikanan, mengingat kita food estate di sini. Kemudian untuk kehadiran transmigrasi sendiri Pak, di Pulang Pisau itu seperti apa Pak? Dan juga teman-teman saat ini membina transmigrasi yang sudah ada itu seperti apa? Kalau kehadiran transmigrasi Pak Bu, ini kebijakan pemerintah. Yeah. Artinya baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kami selaku staf pemerintah ini kan sebagai pelaksana program juga. Apabila itu program itu masuk di Pulang Pisau, kita akan welcome Pak. Melaksanakan itu apa yang telah diprogramkan. Nah sejauh ini untuk program transmigrasi kan tidak ada masuk atau belum membuka lokasi transmigrasi baru Bu. Jadi tugas kami di dalam penanganan masalah transmigrasi itu memfasilitasi masalah sengketa lahan ekstramigrasi, termasuk membantu membuat SHM bagi warga transmigrasi yang sampai sekarang masih belum terbitnya SHM, kita memfasilitasi itu. Kalau untuk pembinaan teman-teman transmigrasi sendiri seperti apa Pak? Maksudnya pembinaan dalam? Pembinaan mereka ini misalnya peningkat, seperti tadi kita kembali ke peningkatan SDM-nya itu seperti apa? Memang kita programkan ini Bu, akhirnya kita untuk membina transmigrasi itu ya dari beberapa itu bisa dengan melakukan pelatihan khusus daerah transmigrasi atau pelatihan di daerah masyarakat lokal. Kita akan programkan ke sana. Kalau yang transmigrasi tadi Pak, apakah di situ berkegiatan atau seperti apa saat ini? Atau itu lahan kosong kemudian menjadi lahan tidur atau seperti apa? Saya rasa tidak. Saya rasa transmigrasi itu kan cukup luas di Pulang Pisau ini Bu. Nah, wilayah Pandai Batu, wilayah Maliku, wilayah Sebango, juga termasuk wilayah Pulang Pisau sendiri. Jadi saya rasa tidak kosong Bu, karena Pulang Pisau ini termasuk surplus kalau masalah tentang pertanian Bu. Beras, ternak, itu kan Pulang Pisau kan termasuk penyumbang tinggi untuk Kalimantan Tengah. Kemudian Pak, karena tadi kita sudah masuk ke food estate juga, kesiapan dari teman-teman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini menghadapi masuknya sudah IKN di Kalimantan Tengah. Kita bisa menjadi penyangga, kemudian pensuplai tenaga kerja mungkin. Nah ini seperti apa persiapan teman-teman lakukan melalui program yang sudah disusun dan yang akan disusun next ke depan? Ya memang Bu, tugas dari kami itu kan mempersiapkan SDM. Salah satunya kan mempersiapkan SDM Bu. Ya secara pelan-pelan kami tetap akan mempersiapkan generasi muda itu untuk kita berikan bekal sehingga untuk menghadapi masa tantangan di masa depan ini supaya mereka siap bersaing, siap untuk menghadapi persaingan yang mungkin akan lebih besar tantangannya. Nah, upaya-upaya kita untuk membekali semacam itu. Mungkin nanti kita programkan melalui program prakerja. Nah, melalui program prakerja itu nanti akan kita ulas di sana nantinya Bu, akan kita ketemukan jumlah pengangguran akan diapakan ke depan, nanti akan ke sana. Melakukan mapping ulang. Oke. Karena kita sudah masuk juga ke food estate ini Pak, food estate kemudian IKN. Nah ini kan seperti Bapak jelaskan tadi kan membutuhkan tenaga kerja yang banyak Pak. Di sana juga membuka peluang kerja. Di sini ada tenaga kerja. Nah itu supaya mengkolaborasikannya seperti apa Pak? Jadi SDM di Pulang Pisau ini untuk serapan kerjanya dapat untuk kerja di sini, kemudian untuk next ke depan supply ke sana juga dapat. Kan kita udah tahu nih dibuka tenaga kerja untuk ditempatkan di IKN. Nah itu seperti apa harapan teman-teman juga, keinginan teman-teman? Memang informasi yang kita terima bahwa IKN itu memerlukan
sangat banyak memerlukan jumlah tenaga kerja, baik pemerintah maupun untuk swasta, ya kan, untuk swasta. Tapi itu semua itu kan tugas kita juga memberikan informasi kepada masyarakat. Semuanya kan akan kembali kepada